Halo, perkenalkan nama saya Yosiswan Muntulabi, biasa dipanggil Yosi atau Soyan. Saya dari Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhnur Reza Satriana, bisa dipanggil Reza. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Murdia Said, biasa dipanggil Ayu, berasal dari Satker Kanwil BPN Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Saputra, biasa dipanggil Wisnu. Saya dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Gita Pradana, asal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Saya Reza dan saya tentunya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh beberapa teman saya yang akan berdiskusi tentang topik penting, yaitu visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air, kampanye bangsa berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, tentunya dalam diskusi ini mungkin kita akan sedikit membahas banyak ya tentang rasa cinta tanah air dan bangsa. Menurut Mas Wisnu sendiri nih, cinta tanah air tuh kayak gimana sih, Mas? Baik, Mas Reza. Menurut saya, cinta tanah air itu bukan sekedar slogan. Lebih dari itu, cinta tanah air berarti menghargai keberagaman Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, bukan hanya soal kecintaan terhadap simbol negara, seperti bendera negara atau lagu kebangsaan. Tapi, bagaimana kita menerima dan memelihara keberagaman budaya, suku, bahasa, dan tradisi. Betul sekali ya, saya setuju bahwa rasa cinta tanah air dapat tergambar melalui perilaku nyata kita sehari-hari, seperti menghormati orang lain yang berbeda budaya, ikut serta dalam kegiatan sosial hingga menjaga lingkungan hidup. Dan ini juga sebagai calon ASN, cinta tanah air berarti lebih dari sekedar bangga secara emosional, tetapi juga bertindak untuk kepentingan masyarakat dan negara. Kita akan menjadi pelayan publik yang diharapkan bisa menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kalau ngomongin cinta tanah air, kita nggak bisa lepas dari wawasan kebangsaan secara sederhana. Wawasan kebangsaan itu cara kita melihat diri kita sebagai bagian dari Indonesia yang utuh dan beragam, serta memahami kita hidup dalam suatu negara berdasar Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Betul banget, wawasan kebangsaan ini bukan hanya soal bangga, tapi juga tentang cara pandang kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu penting karena nanti kita sebagai ASN harus berpikir, bersikap, dan bertindak demi kepentingan bangsa dan bernegara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Sebagai calon ASN, nilai-nilai itu bukan sekedar teori loh. Ini harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Misalnya, kita nerapin cinta tanah air, kita nggak cuma bangga pas upacara bendera, tapi juga jujur dan bertanggung jawab ketika melayani masyarakat.
Iya, benar banget. Dan soal sadar berbangsa dan bernegara itu bikin kita paham hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan calon ASN. Kita tahu kenapa kita kerja, untuk siapa kerja, dan gimana caranya supaya Indonesia makin maju. Dan yang paling penting juga kita harus menerapkan serta pada Pancasila. Apa sifat setia pada Pancasila? Yaitu berarti kita ngelakuin setiap kerjaan dengan nilai-nilai luhur bangsa ini. Bukan sekedar ikut aturan karena harus, tapi kita karena paham itu adalah panduan hidup bersama. Setuju Mas Yosi, mau menambahkan juga dalam melaksanakan tugas, Pancasila menjadi pedoman untuk memberikan pelayanan yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Saya juga menjunjung tinggi musyawarah, etika, dan kepatuhan pada hukum, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan persatuan bangsa. Oh iya, kan ada topik kita. Ada kata visualisasi nih. Kalau bicara visualisasi, saya membayangkan bentuk nyata kecintaan itu seperti aksi sosial, kerjasama komunitas, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kebangsaan. Misalnya ketika kita ikut kampanye sosial, membersihkan lingkungan, atau membantu penyuluhan desa. Itu juga bentuk cara cinta tanah air. Kalau menurut Ayu, Betul, dan visualisasi itu juga bisa melalui cerita pengalaman peserta pelatihan. Contohnya, ketika kita ngobrol dengan masyarakat desa dan mendengar langsung cerita mereka, itu akan menguatkan pemahaman kita tentang fungsi kita sebagai ASN di lapangan. Setuju. Terus kita juga bisa pakai media sosial secara positif buat ngangkat cerita-cerita inspiratif itu. Misalnya membuat saluran YouTube, TikTok, atau Instagram Reels yang nunjukin proses kita belajar, bertemu masyarakat, dan melayani mereka. Lewat format vlog atau storytelling, visualisasi itu jadi lebih hidup dan menginspirasi banyak orang. Oh iya, terus visualisasi itu juga bisa lebih luas loh. Contohnya seperti infografis tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana implementasinya dalam tugas ASN. Dan juga seperti foto kegiatan dalam melakukan pelayanan publik. Iya, jadi bukan hanya video, semua media visual yang kita buat itu bisa jadi alat edukasi buat masyarakat luas. Bahwa ASN itu bukan hanya pegawai administrasi, tapi pelayan masyarakat yang punya nilai kebangsaan yang kuat. dan waktu orang lihat konten kayak gitu, mereka nggak cuma melihat gambar ataupun video biasa, tapi merasakan nilai-nilai yang kita tampilkan seperti gotong royong, empati, kepedulian terhadap sesama, dan kebanggaan jadi bagian bangsa ini. Bener banget Mas Yosi. Aku juga mau nambahin nih bahwa media visual kayak podcast, video podcast, dokumenter, bahkan reels di Instagram tuh bisa banget loh jadi alat efektif buat ngebangkitin cinta tanah air. Menurutku dengan narasi yang kuat, gambar yang menarik, dan cerita yang inspiratif, kita bisa mengundang emosi pendengar untuk ikut merasakan dan berbagi pesan positif. Iya loh, visualisasi bisa membantu menyampaikan pesan lebih cepat dan lebih dalam. Misalnya, konten yang memperlihatkan kehidupan budaya lokal di suatu daerah, seperti tradisi, tarian, makanan khas, musik, itu semua bisa memupuk rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Iya, dan juga kayaknya hal ini bukan hanya menarik penonton lokal aja ya, Mas Wisnu, tapi juga bisa mengangkat citra Indonesia bagi dunia internasional. Jadi menurutku visualisasi ini tuh punya dampak yang kuat banget loh buat ngebangun citra bangsa di tingkat internasional. Menurut Kak Dinda, kira-kira ada tantangan nggak sih buat kita selaku calon ASN untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, apalagi di era globalisasi seperti saat ini? Tentu Mbak Ayu ada tantangan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, apalagi di era digital saat ini. Misalnya, isu intoleransi, kurangnya pemahaman sejarah, atau dampak budaya luar yang kuat. Sebagai calon ASN, kita harus lebih proaktif mencari ilmu, membaca referensi sejarah, dan berdiskusi dengan masyarakat untuk memahami akar kebangsaan kita. Setuju banget itu.
Tentu tantangan kita banyak. Globalisasi bikin banyak ide luar yang masuk ke Indonesia. Terus kita harus memahami dan meresapi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara agar kita bisa menfilter informasi yang positif dan tetap pegang prinsip yang kuat untuk bangsa Indonesia. Mau menambahkan sedikit, Kak, selain itu sebagai calon SN, kita juga butuh bikin kolaborasi lintas sektor yang dimana misalnya dengan komunitas atau organisasi lain supaya nilai kebangsaan ini makin menyebar luas. Wah, obrolan kali ini seru banget ya teman-teman. Jadi kita udah ngobrol banyak nih tentang wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan gimana cara kita visualisasikan itu ke dalam suatu kehidupan sehari-hari sebagai calon ASN. Yang jelas, cinta tanah air itu bukan cuma perasaan, tapi tindakan nyata yang bisa kita tunjukkan sekarang dan nanti ketika udah jadi ASN. Betul, Mbak Ayu. Semoga obrolan kita santai ini bisa memotivasi buat jadi ASN yang berakhlak dan berdedikasi tinggi buat bangsa dan negara. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Dialog Kebangsaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh.